ada yang beras, ada yang macam-macam seperti itu. Artinya, mestinya Kementerian Pertanian, gitu ya, punya blueprint, punya cetak biru, bagaimana membangun satu kedaulatan pangan, bukan lagi ketahanan. Ya, kedaulatan. Kedaulatan, karena undang-undang sudah ada. Sementara namanya Kementerian Perdagangan membangun kedaulatan perdagangan, bukan lagi konsep soal bagaimana food security atau katakan satu sektor security, bukan lagi soal ketahanan pangannya dalam perspektif perdagangan gitu. Kedaulatan, semuanya kedaulatan. Kita bicara kedaulatan. Husnul bicara kecerdasan, orang menikmati kekuasaan, kok bicaranya kecerdasan kekuasaan? Nah, ini salah satu contoh, Bang. Waktu saya di KPU dulu, kalau tadi bicara data, itu untuk data penduduk saja, ternyata ada 5 lembaga negara yang punya data penduduk. Jadi ada KPU sendiri dari pemilu sebelumnya, Dukcapil, ada Depdagri kan Dukcapil, itu ya, KTP, kemudian ada dari daerah, daerah kan maunya penduduknya tinggi, supaya dapat DAU DAK, terus ada dari BKKBN, ya BKKBN itu punya, tapi sektor KB satunya data apa? Ada 5 kok, tadi yang seperti itu di Kementerian Sosial. BPS? Oh ya BPS. Tapi BPS itu kan 10 tahun sekali sensus, dan dia tidak boleh mengeluarkan nama dan alamat. KPU 17 tahun nama alamat kan untuk bikin TPS dan sebagainya pemilih. By name, by Depdagri, by name, by numbers, by address. Depdagri semuanya sejak lahir. Jadi memang masing-masing. BKKBN punya sektor KB, jadi agak berbeda. Bagaimana membuat ini, makanya dulu KPU bikin, dan itu antara satu dan yang lain itu berbeda signifikan. Tapi karena alhamdulillah saya dulu kan pernah belajar ilmu demografi dan pernah kerja di LDF UI, baca kayak gitu, sebentar data itu gimana? Oh ya, coba dilihat ininya population growth-nya. Population growth minus 16. Emang di kabupaten itu ada mati-mati, ada bunuh-bunuhan. Jadi kita baca kayak gitu aja. Ayo kita cari yang benar. Akhirnya KPU bikin kayak gitu ya. Kita ajak duduk semuanya. Kemudian kita maunya seperti apa. Nah baru kemudian kita bikin. Nah tapi habis itu diambil alih karena dianggap proyek kan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian undang-undang dibuka lagi bahwa ini. Padahal kalau di Australia, di negara itu ya data pemilih itu, data penduduk itu kan penting untuk bikin DPRD-nya, bikin macam-macamnya yang kayak gitu. Nah, balik lagi, kalau pejabat punya kecerdasan, dia punya klik, kayak gitu ya, ini salahnya di mana? Ini. Mestinya kalau sudah tiap hari berhubungan dengan itu dan punya vision, hati jernih, hati bersih, mengurus rakyat, itu kan ada klik. Bahkan insya Allah kadang-kadang klik kayak gitu ya, jalan, saya biasanya jalan di mobil kayak gitu, tahu-tahu kayak ada yang mengingatkan, kamu belum melakukan ini nih, langsung saya tunda, jangan diumumkan hari ini, saya baru dapat ide begini. Nah itu kalau kita memang mengurus rakyat dengan baik, dengan hati yang jernih dan amanah. Iya, jadi dengan hati yang jernih. Yang jernih itu tadi, cerdas kok Bang, itu maksudnya bukan sesuatu yang sulit kayak gitu, dan tidak terganggu dengan kalau dibayar ya. Karena kalau dibayar itu menutup hati yang jernih tadi, ditutup, hitam, akhirnya tidak jernih lagi, kotor itu yang namanya. Jadi Husnul, kalau Anda ambil kayak gitu, wajar begitu banyak kebijakan pemerintah yang gagal tadi. Dari mulai kebijakannya yang false public policy, akhirnya output dan outcome-nya juga gagal, juga palsu, juga shadow. Jadi balik lagi ke tata ruang Bang, kita ada undang-undang tata ruang, itu juga mengambil sebetulnya hutan ya. Sebetulnya itu yang dilindungi. Nah, itu kan artinya kerjasama antara Kementerian Kehutanan sama BPN dan Tata Ruang. Maksudnya duduk bareng. Kelapa sawit ini berapa banyak sih sebenarnya luasnya? Dari sini siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengadakan penyediaan? Kan pakai istilah domestic market obligation 20%.
lu sudah di domestik itu mereka sudah tidak berorientasi ekspor, mereka sudah memasarkan sebesar 56%, lu tambah dengan domestik 76%, mereka mikir disparitas harga kok, perbedaan harga internasional sama perbedaan harga domestik. Loh, kalau mereka kemudian memang tunduk pada pasar bebas, jualnya kemana? Ya keluar dong. Mereka semua pasar bebas. Jadi kalau selama ini kita selalu mempertanyakan para oligarki, para bandar itu nationalism. Jangan pernah bertanya soal gitu. No. You are never asking about the nationalism to the CPO plantation. No, never. Padahal itu cuma satu dari bisnis yang dilakukan. Padahal setiap bandar itu dia punya beberapa bisnis toh. Iya, sudah pasti. Sudah pasti itu. Gimana? Bukan satu bisnis mereka. Bukan the sole business, yes. Sehingga dia harus ini. Padahal dia bisa saja, bisnis ini kita untung, berterima kasih sama negara Republik Indonesia, berarti berterima kasih kepada rakyat. Untuk minyak ini kebutuhan banyak orang, saya harganya murah saja. Itu barokah loh Bang. Iya, itu. Anda menggunakan idealisme yang tidak memberi manfaat pada materialisme. Itulah ideologi materialisme. Jadi ketuhanan yang Maha Esanya kemana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gimana? Kemanusiaan yang beradab gimana? Itu sudah dijawab dengan ringkas oleh yang namanya Lutfi, pengusaha yang rakus dan jahat. Saya dengar sendiri itu soalnya kebetulan. Kasian ya wajahnya. Aku lihat wajahnya itu kayak gitu ya. Oke. Jadi balik lagi tata ruang. Jadi balik lagi kalau kita ngambil itu berarti soal Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup karena mengkonversi hutan. Berhadapan juga dengan kementerian yang lain dalam perindustrian karena soal bangun pabrik sawit dan pabrik lain-lain. Berhadapan dengan yang namanya Kementerian Badan Pertahanan Negara dan Tata Ruang. Mestinya ada data yang akurat. Dan kalau bicaranya data yang akurat dengan teknologi yang sekarang, bukan sekedar citra satelit ya Husnul ya. Datanya bukan sekedar citra satelit. Kita bisa pakai drone. Gitu. Jadi sederhana sekali itu bisa dilakukan. Gampang sekali itu dilakukan. Nah, itu artinya balik-baliknya lagi, kalau ingin memperbaiki, maka perbaikilah dari hulu ke hilir. Jadi yang kita bilang tadi 7 kementerian, 7 lembaga, 7 kementerian dan lembaga, itu terlibat semuanya. Apa poinnya? Poinnya ternyata memang dalam era sekarang ini di bawah rezim reformasi, kalau dulu ada istilah era Soeharto mungkin Husnul ingat, di era Soeharto ada KIS ya namanya, koordinasi, ya kan? Bagaimana kita melakukan koordinasi, bagaimana kita melakukan identifikasi simplifikasi, dan sinkronisasi. Kan ada Menko ini Bang. Ditambahkan itu tadi kementeriannya. Oh iya berarti 8. Berarti 8. Kalau ada Menko-nya, Menko Ekuin. Ya, Pak. Itu kan semua Menko Ekuin kan? Lalu pertanyaan berikutnya, mereka kerja apa ya? Kasihan Bang, wah Menko yang ngurusin manusia aja katanya dananya cuma budgetnya cuma nggak sampai 200 miliar. Jadi ya maka pertanyaannya, kenapa Anda mesti ngurusin IKN? Kenapa? Loh, dalam konstruksi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Anda sudah berpihak demikian jauh pada swasta, dan sekarang terbukti Anda bisa ditundukkan oleh namanya kekuatan swasta dalam persoalan harga minyak goreng. Loh, kalau gitu Anda sedang membenarkan satu perilaku kudeta korporasi terhadap kebijakan negara. Itu tesisnya. Lihat videonya IC Trilse sebelumnya. Kudeta korporasi. Ini mengerikan kalau sampai kayak gitu. Ini yang mestinya bagaimana kalau pakai bahasa kerennya, bagaimana korporasi menunggangi sistem politik sehingga semua kepentingan korporasi bisa dijalankan dan dilaksanakan oleh kekuatan negara. Makanya saya selalu bilang kan Bang, pertanyaanku, berapa toh mereka itu membayar pada saat pemilu dan sesudah-sesudah. Kan itu kan persoalannya. Jadi ini dia, kenapa dia bisa kayak gitu? Karena dari sejak pemilu mereka fill out semua tuh money politicsnya partai di ini, sampai siapa harus yang didudukkan menjadi calon presiden dan sebagainya ya, karena selalu mengatakan pemilu mahal. Enggak kok, karena kesalahan kita aja. Sebetulnya nggak mahal, nggak mungkin kan. Sampai berapa coba misalnya ini mendapatkan subsidi 7 triliun misalnya, kan mereka nggak ngasih sampai 7 triliun, saya nggak yakin itu. Nah, jadi ini sebetulnya ada dari sejak, jadi hulu hilir dari bisnisnya, hulu hilir dari politiciannya, untuk duduk menjadi presiden, untuk duduk menjadi menteri, untuk duduk menjadi DPR,
ini kan dia dibiayai oleh para bandar itu. Nah, oleh karena itu akhirnya di sana udah susah, nggak berani kan melawan mafia itu tadi. Bandar dapat itu dari mana? Yang ngerampok juga Masyarakat kan? iya. Dengan cara gimana? Naikin harga kan? Nah itu kan nggak cuma naikin harga, penggunaan lahan ratusan. Iyalah, ya milik rakyat juga pasti. Jadi iya, kalau pakai jutaan hektar itu dari mana? artinya kalau pakai teori Memeras. Ya. kalau pakai teori ekonomi kebijakan publik, itu pricing policy mestinya dilihat secara detail, tidak melulu cuma sekedar pada pembentukan harga. Jadi ekonomi kebijakan publik itu tidak sekedar melihat bagaimana harga-harga itu terbentuk, tapi mereka mengajarkan, melihat secara struktural sesungguhnya hulunya kayak gimana, lalu prosesnya apa, hilirnya kayak gimana. Sampai misalnya katakan ketika Sri Mulyani bilang, kita ngebangun infrastruktur tapi harga logistik kita tetap 10% lebih mahal dari tetangga. Means, Anda sudah gagal dalam pengolahan sumber daya, Anda gagal di produksi, Anda gagal distribusi walaupun Anda sudah berusaha ngebangun jalan tol. Apa artinya? Kegagalan pembangunan perekonomian dong ketika Anda logistik bilang 10% lebih mahal. Apalagi ketika sawit ternyata dalam posisi minyak goreng, Anda berhasil didikte oleh kekuatan korporasi. Ini kan secara sistemik struktural, kembali lagi ke pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 jadinya. Kalau 33 ayat 1 bicara perekonomian disusun, ya kan? Kalau perekonomian ayat 2 bicara cabang-cabang produksi yang penting. Yeah. Nah, minyak goreng itu cabang-cabang produksi yang penting. Kalau dulu kan ada sembako yang apa itu kalau 10 bahan 9 pokok, bahan pokok. 9 bahan pokok kayak Itu gitu. mainan Bulog. Tapi setelah itu kan Bulog didikte habis-habisan oleh IMF. Nah, begitu masuk pasal 33 ayat 3 kan bicaranya bumi, air, dan kekayaan alam terkandungnya Dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat. Rakyat yang mana yang makmur? Keadilan sosial bagi segelintir manusia yang rakus Iya, dan jahat kalau pakai salah Lutfi. Ya, itu kata Lutfi. Menteri loh ya, Iya, DPR. kata Menteri, iya di DPR. Bang, ya. Kalau kita balik lagi ya, tadi memang persoalannya tetap persoalan public policy, false public policy, persoalan negara, persoalannya pejabat, persoalan oligarki ekonomi dan oligarki politik. Tapi sebetulnya akhirnya kan rakyat yang jadi korban. Nah, sebetulnya kalau kita zaman kecil saya dulu kalau beli minyak kan minyak ketik kayak gitu istilahnya, minyak kelapa. Kelapa itu tidak serusak ya, tidak merusak secara seperti sawit. Makanya sebetulnya Bang, menurut informasi teman-teman pada saat kita diskusi dengan kawan-kawan se-Indonesia, itu daerah yang tidak terlalu ngantri-ngantri itu Sulawesi Utara. Karena dia tetap pakai yang kopra dengan model itu. Jadi kebutuhan penggunaan minyak yang sawit tidak sebesar ya mereka punya alternatif di dalam konteks itu. Makanya nggak minyak terlihat kopra. Nah, minyak kopra. Ada juga minyak jagung. Tapi sekarang minyak kopra itu lebih mahal. Nah, masa kecil kita dulu, saya ada dulu masih ingat itu, nggak apa-apa kita ngomong itu ya. Kalau nggak salah cap dorang kayak gitu yang Surabaya itu. Kita dulu waktu kecil ya itu, atau ibu saya bikin sendiri memang ya. Jadi sampai kemudian ampasnya minyak kelapa itu yang kita sebut blendo itu biasanya kemudian kita pakai untuk buat sambal, buat sambalnya kayak gitu ya dari minyak kelapa. Jadi sebetulnya penggunaan yang tradisional dengan kopra, dengan kelapa yang secara tanamannya tidak merusak kayak gitu, kemudian beralih kepada yang industri besar seperti sawit. Nah, sebetulnya ada nggak cara-cara lain yang kemudian diversifikasi produk kayak gitu supaya mereka tidak oligopoli, monopoli, dan akhirnya dia menjerat leher-leher rakyat. Saya teringat saya diskusi dengan salah seorang guru besar di satu universitas di Bogor gitu. Bagaimana berbudidaya kelapa yang salah satunya menghasilkan minyak kopra kan kita dulu kan terkenal dengan itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara baik gitu ya, dengan ini kita bicara tentang substitusi produk ya, bukan substitusi impor, tapi substitusi produk. Produk pengganti. Kalau kita bicara produk pengganti, atau bukan pengganti, sebetulnya itu yang dulu kembali kepada tradisi. Kalau pakai bahasa kerennya alternatif produk. Alternatif produk. Jadi orang punya opsi, punya pilihan, mau minyak
CPO boleh, mau pakai minyak kopra boleh gitu ya. Atau jagung ya. Atau jagung, atau juga kedelai. Atau bunga matahari juga. Bunga matahari juga ada. Jadi beberapa jenis memang. Memang yang paling banyak diminta dalam struktur dunia tetap CPO karena kebetulan memang kebunnya besar. Tapi Indonesia punya potensi untuk melahirkan minyak kopra tadi, Husnul. Nah itu saya pernah dialog berapa kali dialog gitu ya. Itu sesungguhnya bisa dilakukan. Tapi entah kenapa pemerintah tidak berniat dan tidak berminat, lalu masyarakat sekedar memetik kelapa begitu saja yang dijual dengan harga 10 sampai dengan 15.000 untuk kelapa. Padahal andai kata dia diolah sedemikian rupa, harga sebuah kelapa itu tidak sekedar 10 sampai dengan 15.000 gitu ya. Lebih dari itu, ya sabuknya, ya batoknya ya dagingnya, ya airnya gitu. Batoknya buat arang itu terbaik yang bisa diekspor ke barat. Ke Eropa untuk pemanas. Kan musim dingin kan mereka butuh itu. Bukan sekedar untuk pemanas, untuk karbon. Pembersih. Jadi tubuh manusia itu juga tetap membutuhkan dari suasana asam ke basah. Salah satunya dipakai batok kelapa yang sudah dibakar sedemikian rupa. Iya kan, saya pernah soalnya itu melihat, memang jadi bagus gitu ya dibuat ininya. Terus itu sampai kayak gitu, jadi artinya seluruh kelapa itu habis kalau dan environmentally sound. Betul. Jadi artinya sesungguhnya pemerintah sudah bisa menggagas ini. Jadi Kementerian Pertanian sama Kementerian Perindustrian sama mestinya sama Kementerian Sosial gitu kan, mengajarkan masyarakat bagaimana mengolah kelapanya dan kemudian menghimpunnya menjadi sebuah kekuatan dan menghasilkan produk minyak kopra gitu. Perjalanan khususnya misalnya di Depok gitu ya, atau perjalanan saya di kawasan Jakarta dengan macam-macamnya, kan banyak sekali pedagang kelapa dengan jumlah besar-besaran gitu loh. Bahkan didatangkan dari kelapa itu. Bahkan saya pernah ketemu betapa Jakarta dipasok per hari ya. Itu belasan truk dari yang namanya Lampung. 10 truk kan. Dan itu saya tahu di beberapa titiknya. Saya nanya kebetulan, dari mana nih? Dari Lampung. Dari mana nih? Dari Palembang. Wow, banyak. Berapa? Sehari berapa? Ya paling tidak kita bisa 3 truk. Wah. Oh iya, karena kita masuk ke beberapa tempat katanya. Oh iya. Berapa per itu? Ya pokoknya turun dari truk katanya 7.500 gitu, turun dari paling truk. Tidak saya setiap bulan itu ya paling enggak setiap buka puasa harus minum air kelapa lah, batoknya, sabutnya. Jadi artinya sesungguhnya kalau memang pemerintah, maksud saya begini, Mbok yang nggak usah mikir berhenti menggoreng dengan istilah dari goreng ke rebus, enggak, banyak sekali substitusi alternatif produk kalau di Indonesia. Maksud saya begitu. Gitu. Karena kalau menyuruh seperti itu menghina, karena yang nyuruh tidak pernah masuk ke dapur. Oke, yang kedua, jadi artinya alternatif produk bisa dibangun di Indonesia. Sama seperti alternatif gandum, kan bisa di Indonesia dengan pendekatan kacang-kacangan kayak gitu. Banyak sekali. Umbi-umbian istilahnya. Umbi-umbian. Dengan pendekatan umbi-umbian. Oke. Yang kedua, bagaimana solusinya? Tadi kan kita solusinya alternatif produk. Solusi kedua, pendekatan pajak, Husnul. Saya itu lagi mikir yang tax deductible, bandingkan harus kasih subsidi. Itu kan sakit hati kalau saya sebagai orang dosen yang tahu kayak gitu ya. Enak aja dikasih subsidi. Sementara kalau rakyat dikasih subsidi sedikit aja, dimarahin habis. Petani itu loh dikasih subsidi marah pupuk atau subsidi bibit itu enggak, yang marah nggak cuma para bandar, internasional. IMF pun melarang petani kita mendapatkan petani padi itu mendapatkan subsidi pupuk dan dan apa namanya, dan juga tadi sebetulnya juga mungkin ada kesalahan kebijakan ya. Ada beberapa kalau saya pergi ke Papua, ke daerah Indonesia Timur, itu dulu kan kebiasaannya makan itu umbi-umbi ya, jadi makan sagu, singkong kayak gitu, ubi yang kayak gitu. Ngomong-ngomong, Muslim masih suka makan ubi nggak? Masih. Itu buktinya itu kita makan. Kalau saya sih tiap hari di rumah tuh ada ubi. Saya juga nanam ubi daunnya, ubi jalar ya, daunnya itu juga bagus untuk tubuh kan. Nah, kemudian zaman dulu kita suruh makan nasi. Nah sebetulnya kalau ubi itu cepat diserap dan dia cepat kenyang. Sementara nasi itu bisa satu
satu bakul itu dimakan sendiri kan berbeda ya kebutuhan yang dan seratnya bagus Ustaz. Lagi-lagi sebetulnya balik lagi jangan semuanya staple foodnya itu disamakan. Ada yang jagung, ada yang ubi, ada yang beras, ada yang macam-macam seperti itu. Artinya mestinya Kementerian Pertanian gitu ya punya blueprint, punya cetak biru bagaimana membangun satu kedaulatan pangan, bukan lagi ketahanan. Ya, kedaulatan. Kedaulatan karena undang-undang sudah ada. Sementara namanya Kementerian Perdagangan membangun kedaulatan perdagangan, bukan lagi konsep soal bagaimana food security atau katakan satu sektor security, bukan lagi soal ketahanan pangannya. Dalam perspektif perdagangan gitu. Kedaulatan semuanya kedaulatan. Kita bicara kedaulatan. Oke Bang, balik lagi yang teks tadi. Saya tuh mikir-mikir tax deductible karena saya ingat dulu zamannya di Australia itu kalau kita ngasih NGOs gitu ya yang berhubungan dengan kemanusiaan itu kita catat karena nanti itu misalnya $2 tax deductible, maka saya nanti kalau bayar tax $2 ini saya masukkan sehingga saya nanti dikurangi bayar teks saya karena saya sudah pakai untuk itu. Nah, itu kan juga berarti pengurangan teks mereka. Kalau saya Husnul sebelum sampai ke tax deductible itu soalnya di otak saya ada. Saya setuju karena minggu kemarin saya bicara di sebuah radio swasta juga pendekatan pajak dan retribusi. Ya, gimana itu? Jadi pendekatannya jelas. Pertama kita bicara aja dulu, periksa aja dulu. Periksa aja dulu. Lu bener nggak bayar pajak lo? Lu bener nggak bayar retribusinya gitu? Maksudnya itu ya begitu nantinya. Ternyata lah di sini letaknya. Hati-hati ya para pengambil tukang mengambil pajak itu ya. Kan biasanya tukang mengambil pajak juga bermain di situ. Tax official. Tax official. Jadi artinya petugas pajak gitu di situ. Jadi harus ada di audit itu semuanya. Yang audit siapa Bang? Ini kayak lingkaran setan. Bukan, sebenarnya enggak Husnul. Kalau saya bilang enggak. Jadi itu makanya kemarin dalam sejak yang namanya krisis harga minyak goreng, saya bilang ada 5 instansi, tapi dalam konstruksi price stability ada 7 instansi. Jadi tadi yang kita sebut ada selain itu ada Badan Ketahanan Pangan, ada Bulog. Jadi kembali dong peranan Bulog dilakukan. Ada Menko-nya di atas kalau ngaco-ngaco. Menko itu fungsinya. Iya, tapi kalau Menko-nya sendiri itu gimana? Ya, semuanya repot, sih persoalannya. Nah, jadi artinya di situ sirkuit kemelutnya jadi situ. Nah, kalau begitu setelah kita bicara tadi bagaimana kita melakukan pembenahan, kan konsep pertama adalah alternatif produk. Konsep kedua pendekatan perpajakan. Tax deductible maupun pemeriksaan supaya benar. Yang kata kuncinya adalah berikutnya soal kerjasama para instansi. Tapi yang paling penting adalah pendataan yang akurat dan aktual. Supaya seluruh kebijakan benar, baik pendataannya namanya luas, baik pendataan produksi, semuanya yang related akhirnya ke policy yang tepat. Benar sekali, benar sekali. Dan gampang, kalau misalnya nggak bisa, ada kok yang mau melakukan, ajak kampus-kampus, insya Allah masih. Betul sekali Husnul, itu kalimat pentingnya. Jadi kalau pakai konsep luar, itu disebut dengan yang namanya knowledge landscape. Jadi setiap perguruan tinggi bisa diminta untuk berkontribusi bagaimana menghasilkan data yang akurat dan aktual atas wilayahnya. Contoh kalau dibilang Riau paling luas lahan sawitnya, ajak Universitas Riau untuk melakukan pendataan dan itu. Banyak di situ kampusnya. Ada nanti skripsi, tesis, disertasi. Betul, itu runtunan lebih lanjutnya. Dan dibuka datanya habis-habisan, jangan ketakutan gitu. Lakukan riset. Jadi yang disebut dengan kebijakan berbasis keilmuan. Jadi bukan berbasis kong kali lingkong. Saya pikir itu ya. Iya, itu. Jadi ada 5 jalan keluar kita. Hasilnya gitu. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini itu ada gunanya ya tentu saja. Dan ini baru kita bicara tentang minyak goreng. Belum yang lain. Nanti beras, garam. Energi gede juga. Ini loh yang gula
Ya, gula contoh, saya pikir gula itu produk gulaku kayak gitu seperti produknya milik kita. Apalagi? Alamak, ternyata yang punya adalah dari Singapura. Yang kayak gitu-gitu loh. Oh, banyak hal, tapi bisa saja nanti kita bahas juga. Tapi ini sebagai contoh karena ini sekarang yang sangat membuat ibu-ibu, emak-emak menangis gitu ya, dan harus berpanas-panas hanya karena, dan sampai ada yang meninggal tadi, dan ada yang sampai meninggal. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini Bang, amin, bermanfaat, amin, dan bisa dijadikan juga sebagai belajar kayak gitu. Yuk kita urus negara dengan baik kayak gitu. Insya Allah nanti bisa barokah. Karena balik lagi kepada konstitusi, kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, di situ ada ketuhanan, ada perikemanusiaan, ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah barokah kok dunia akhirat kan. Amin. Ya, jadi kalau saya pikir sampai di sini, kalau kami salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.